Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia dan bagaimana hak asasi manusia itu tidak bisa berjalan dengan cukup baik di Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan share atau berbagi video ini ke rekan-rekan akademisi lainnya, agar video ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang ingin belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan wawasan atau pengetahuan dan juga logika-logika berpikir kritis. Jangan lupa juga untuk beri like jika menyukai video ini, dan jika ada pertanyaan atau komentar atau bahkan kritik, bisa tulis saja langsung di kolom komentar. Langsung saja ya, biar nggak usah terlalu basa-basi. Ini saya iseng-iseng lihat akuarium, kemudian saya mulai berpikir tentang kebebasan ikan. Ikan yang tinggal di sungai atau di laut, apakah lebih bebas daripada mereka yang tinggal di akuarium? Ya, logika saya berpikir seperti ini. Kalau mereka tinggal ikan-ikan yang lemah ya, yang kita pelihara di akuarium, ikan-ikan lemah seperti itu tinggal di sungai atau tinggal di laut, apakah mereka menjadi bebas dengan ancaman mangsa-mangsa, atau mereka lebih merasa aman meskipun tidak bebas secara eksistensial atau bebas secara ruang di dalam akuarium tanpa ada mangsa, dan mereka tak perlu susah payah mencari makanan. Jadi ada semacam paradoks di sini mengenai kebebasan, dan dari kebebasan ini saya mulai berpikir tentang hak asasi manusia tentunya. Karena saya nggak berbicara tentang hak asasi kucing, hak asasi monyet, atau hak asasi kecebong dan lain sebagainya. Saya berbicara mengenai hak asasi manusia, terutama hak asasi manusia yang tidak bisa berjalan dengan cukup baik atau tidak bisa diterapkan dengan cukup baik di Indonesia. Mengapa kira-kira? Kalau kita berbicara mengenai Indonesia dengan bangsa dan keunikannya masing-masing, dan kita merelevansikannya dengan hak asasi manusia, maka itu akan menjadi suatu topik yang terlalu panjang untuk dibicarakan. Karena menurut saya secara pribadi, ada kaitan antara bagaimana budaya literasi suatu masyarakat dengan tindak lakunya secara politis. Maksudnya seperti ini, bagi saya masyarakat Indonesia itu masih kurang secara literasi, sehingga sangat mudah dipengaruhi, sangat mudah untuk didoktrin, sangat mudah untuk digiring opininya dan sejenisnya untuk melakukan semacam tindakan atas pengaruh dari suatu pihak. Dan dari sini intinya banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ada kaitan di sana. Contoh yang paling sederhana kalau kita membahas tentang hak asasi manusia dan juga pelanggarannya di Indonesia, itu paling mudah adalah kasus PKI, Partai Komunis Indonesia. Kita semua tahu sejarahnya, sejarah kelam itu tahu. Kemudian komunisme pada saat itu dianggap sebagai ideologi yang berbahaya, dianggap sebagai ideologi yang dapat merusak bangsa. Oleh karena itu, orang-orang yang diduga komunisme dibantai. Jadi pemerintah bersama dengan ormas, mereka berkolaborasi untuk memburu, mengeksekusi dan membunuh orang-orang yang diduga komunisme tanpa melalui jalur persidangan atau hukum. Menurut saya, proses seperti itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Karena ketika manusia itu terlahir di suatu negara, dia statusnya bukan menjadi manusia tapi sebagai warga atau sebagai rakyat, yang mana dia memiliki konstitusi dan juga kedaulatan. Jadi proses penghukuman harus melalui jalur persidangan, jalur hukum.
Ya, saya tahu komunisme itu salah. Komunisme dipraktikkan atau dimanifestasikan oleh Partai Komunisme Indonesia itu dengan cara yang penuh kekejian dan kekejaman, penuh darah dan kebengisan. Itu adalah partai yang keliru. Itu adalah tindakan yang salah. Tapi membunuh mereka itu juga merupakan tindakan yang keliru. Karena dengan membunuh mereka, itu akan memunculkan semacam penyakit lama kita. Itu sama seperti racun. Itu sama seperti dendam. Dendam itu sama seperti racun. Kita yang meminum racun itu dan ingin orang itu mati karenanya. Tentu saja kebencian terhadap komunisme dengan cara membunuh itu adalah merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Dan akhirnya orang-orang yang sebenarnya tidak komunisme, dan karena berbicara tentang komunisme atau menulis tentang komunisme atau mengkritik atau mendiskusikan tentang komunisme, itu dianggap komunisme. Buku-buku dibredel, diskusi-diskusi politis tentang komunisme dibredel. Padahal ketika orang berbicara mengenai komunisme, orang bisa berbicara mengenai ideologinya, wawasannya, atau sejarahnya bahkan, bukan menggunakannya. Karena pasti ada suatu hal yang positif dari suatu ideologi itu yang bisa diambil, yang bisa diterapkan untuk kemajuan bangsa ini, tetap dengan menggunakan demokrasi. Jadi ada kesalahpahaman di sini. Selain komunisme yang dianggap sebagai musuh negara, negara ini atau bangsa ini juga memiliki musuh lain, yaitu ateisme. Jadi kalau Anda ateis dan tinggal di Indonesia, maka selamat. Anda adalah ikan yang berada di akuarium. Anda tidak memiliki kebebasan untuk meyakini sesuatu. Karena ateisme itu dianggap sebagai musuh negara. Ateisme bahkan dikaitkan dengan komunisme. Padahal komunisme itu tidak memiliki relevansi khusus dengan keyakinan. Memang Marx menyinggung komunisme dengan agama, tapi bukan sebagai sosok ateisme. Marx memang seorang ateis, tapi dia tidak menekankan bahwa komunisme menjadi seorang komunis harus menjadi ateis. Selain ateisme, menjadi gay, lesbian, atau orang-orang yang di luar normativitasnya, itu juga dianggap sebagai musuh negara. Bahkan pernah polisi berkolaborasi lagi dengan ormas, mencoba untuk memburu para gay dan juga para lesbian di kos-kosan. Dan itu kan merupakan suatu bentuk pelanggaran. Kita negara demokrasi, tapi kita mempraktikkan komunisme itu sendiri. Semua harus disamaratakan, harus berkeyakinan, gendernya harus jelas, laki-laki dan perempuan, dan seterusnya. Ada suatu pola yang mana semua bangsa di negara ini, semua rakyat di negara ini, semua etnis di negara ini harus menjadi sama. Padahal menjadi berbeda dalam suatu keutuhan itu kan bisa. Jadi saya rasa untuk orang-orang yang ateis, orang-orang yang gay, orang-orang yang lesbian, Anda harus memiliki dua identitas dalam kehidupan Anda. Ya, misalnya Anda seorang ateis, kemudian di KTP Anda harus memiliki suatu agama. Padahal agama itu adalah kebebasan orang untuk berkeyakinan. Atau menjadi seorang lesbian atau menjadi seorang gay, jika Anda harus bersikap di masyarakat Anda itu seorang laki-laki dan harus berpura-pura menyukai wanita, padahal jiwa Anda memberontak, sebenarnya Anda menyukai laki-laki. Begitupun juga dengan perempuan yang lesbian. Mengapa Anda harus bersembunyi padahal Anda di negara yang demokrasi? Ya karena memang masyarakat kita itu memang masyarakat yang tidak mau mendengarkan suara. Mereka tidak peduli tentang hak asasi manusia. Yang mereka pedulikan hanya apa yang tertera dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi masyarakat harus bertuhan, nggak boleh nggak bertuhan.
masyarakat yang secara normatif, laki-laki dan perempuan, gak boleh laki-laki dengan laki-laki, dan seterusnya. Ada banyak permasalahan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Jadi sekali lagi saya tidak membela orang komunis atau orang ateis atau orang LGBT. Tapi saya hanya ingin membicarakan tentang apa itu hak asasi manusia dan bagaimana kita menerapkan atau menghargai hak asasi manusia kepada orang-orang yang berbeda dengan kita, mungkin seperti itu. Saya ada pertanyaan terakhir. Jika ada orang yang berbaik hati, penuh kasih sayang, suka memberi, suka menolong, suka berdonasi, suka bersedekah, membayar pajak, melakukan semua kewajiban sebagai warga negara, namun dia adalah seorang ateis dan dia seorang gay, apakah dia musuh negara Indonesia? Coba pikirkan itu baik-baik. Thanks for watching.